guys, welcome back to BEM FEUGJ YouTube channel. Kenalin saya Nurul sebagai host di podcast kali ini. Dan kebetulan podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama kepala departemen. Yeay! Halo. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Hati aman hati. Aman banget. Banget. Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Dari yang paling jauh mungkin. Oh iya, paling jauh. Nama sama kepala departemen dari apa? Boleh ditambahin alamat, tanggal lahir. Jangan alamat teror, jangan alamat. Saya malu-maluin. Soalnya jomblo ya. Bongkar. Perkenalkan, nama saya Ega Tegar Satria. Kalau dari kelas itu kelas 3D manajemen. Di sini saya diamanahkan oleh gubernur dan wakil gubernur menjadi kepala departemen media kreatif. Next, boleh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa, saya dari kelas 3H Manajemen. Saya di sini diamanahkan oleh Gub dan Wagub menjadi kepala departemen pendidikan. Oke, boleh. Lanjut ya. Iya. Hai teman-teman semua, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifki Fadlil, biasa dipanggil Rifki, dari kelas 2H Manajemen, dan saya di periode kali ini diberi tanggung jawab sebagai kepala departemen Adkesma atau advokasi kesejahteraan mahasiswa. Terima kasih. Mungkin dari sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Akil dari kelas 2G Akuntansi. Kebetulan di periode kali ini dipercayai oleh gubernur dan wakil gubernur untuk menjadi kepala departemen internal. Terima kasih. Tadi apa ya? Perkenalan ya? Iya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Fadiza Riandini dari kelas 3B Akuntansi, dan di periode ini dipercayai oleh Gub dan Wagub itu sebagai kepala departemen eksternal. Selanjutnya. Ya, dan saya yang terakhir, perkenalkan nama saya Sobri Dwi Aryo dari kelas 3F Manajemen. Kebetulan pada periode tahun ini BEM FEB 2022 saya diamanati oleh Gub dan Wagub menjadi kepala departemen minat dan bakat. Oke. Perkenalannya kan udah nih. Selanjutnya aku mau nanya-nanya nih. Boleh. Boleh banget. Aku mau jawab. Sebenarnya tugas dari kepala departemen itu apa sih? Boleh mungkin? Dari aku dulu ya? Oh, boleh. Boleh. Tugas kepala departemen itu untuk mengarahkan kepada anggota departemennya tentang job desk-nya, terus tentang proker-proker yang ada di departemen kami gitu, agar selaras lah dengan visi misi kami yang ada di kabinet Sahitya Bayanaka ini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Siapa? Paling dikit tambah ya. Iya. Yang pasti sih kita mendukung gitu dari tujuan akhir dari BEM sendiri, dan kita menjadi support dan mendukung juga program kerja dan kegiatan yang yang diciptakan oleh gubernur dan wakil gubernur tentunya gitu. Mungkin itu sih barangkali tadi. Mungkin satu lagi siapa? Boleh saya? Ya. Sedikit boleh. Nambahin aja dari tadi yang disampaikan oleh teman saya dari Fadiza sama Rifki. Sebenarnya tugas utama dari kepala departemen itu sendiri tidak terlepas dari yang telah mereka ucapkan, dan juga sebagai seorang kepala departemen tentu harus bisa merangkul, harus bisa bagaimana dia agar anak-anaknya tetap terarah, tetap juga sesuai dengan niatan dari awal, bagaimana dia masuk BEM dan bisa sampai akhir di BEM itu sendiri. Mungkin itu sih sedikit tambahan. Oke, selanjutnya alasannya pengen tahu nih, kenapa kalian mau gitu jadi kepala departemen? Kan mungkin awalnya ada obrolan dulu kali ya dari Gub-Wagub, kayak mau nggak nih jadi kepala departemen. Nah, alasan kalian nerima itu gitu apa? Mungkin dari dari jauh dulu. Paling kalau terima kepala departemen ya, karena kan kebetulan itu gubernurnya Arya. Sebelumnya tuh pernah melaksanakan tuh proker bersama di Fakultas Ekonomi. Nah di itu tuh pernah bareng Arya itu
Arya sebagai ketua pelaksana PKKMB dan saya sendiri menjadi koordinator divisi Publikdok atau PDD. Nah dari situ tuh saya merasakan sama Arya sendiri tuh emang ngepas lah. Terus sevisi dan misi juga. Kalau tentang desain ini kan kalau PDD kan PDD sama media kreatif kan kurang lebih sama. Jadi kita tuh misalnya dia ngasih A, saya paham apa sih yang dimaksud dari Arya sendiri. Misalnya Arya ngasih B, paham juga apa sih yang dimaksud Arya, gitu sih paling kalau dari saya. Oke, mungkin selanjutnya siapa? Boleh? Oke, kalau dari aku sendiri kenapa menerima jadi kepala departemen gitu kan? Karena ini sebuah pengalaman, kemudian tantangan baru bagi aku sendiri gitu kan. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu kan. Kita masuk BEM sendiri kan tujuannya untuk belajar. Sebagai anggota juga sebenarnya banyak belajar, tapi lebih banyak belajar lagi ketika kita menjabat sebagai kepala departemen. Di situ juga kita diberi tanggung jawab lebih, ya karena aku sendiri suka tantangan gitu, seperti itu sih. Dan Gubag mempercayakan aku sebagai kepala departemen pendidikan, makanya ya udah diambil aja. Karena kan belum tentu nanti aku bisa dapat kesempatan ini gitu loh. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin siapa? Saya tuh Boleh. Ya, kalau dari saya pribadi gitu ya, kalau saya pertama ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berorganisasi, tentunya ingin mengembangkan pengalaman lebih gitu sebagai kepala departemen. Dan alasan lainnya kalau dari saya pribadi ya, saya juga ingin berkontribusi lebih, ingin mengabdi juga untuk BEM FEB. Ketika dipercaya maka saya langsung ambil gitu, seperti itu. Dan saya juga pengen gitu bisa berkontribusi lebih dengan kemampuan yang saya punya agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Boleh dari Akil. dari Akil. Alasan saya menerima menjadi kepala departemennya itu sebelumnya tuh dapat amanah dari Gubag untuk menjadi kepala departemen internal, dan saya juga langsung meminta saran dan solusi kepada demis-demis yang lain, memasukkan juga. Dan kebetulan gitu saya sebelumnya juga di Adkesma, dan tugas di Adkesma sama internal itu nggak berbeda jauh gitu, sama-sama menampung dan mewadahi aspirasi. Hanya bedanya ketika di Adkesma menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi, tetapi ketika di internal mewadahi dan menampung aspirasi permasalahan yang ada di internal BEM FE itu sendiri. Mungkin itu sih. Oke, selanjutnya Aku ya, kan dikasih kepercayaan sama Gub dan Wagub sebagai kepala departemen eksternal ya. Nah itu kan udah dikasih kepercayaan, masa disia-siain gitu aja gitu. Terus juga benar tadi kata Anissa, kita harus belajar lebih lagi gitu kan, udah mendapat kesempatan masa sih disia-siain gitu. Makanya kan pasti lebih banyak belajar dari yang biasanya anggota, sekarang udah kepala departemen kan pasti bisa lebih dewasa juga untuk ngadepin anak-anaknya gitu kan. Itu sih, jadi pasti lebih banyak yang bakal diterima sama kita gitu, supaya ada pengalaman yang baru gitu kan. Kesempatan nggak datang 2 kali ya Mbak. Alicia. Oke, mungkin yang terakhir. Saya bingung sebenarnya. Sudah disampaikan semua oleh rekan-rekan yang lain, tapi yang pasti kenapa saya menerima tawaran ini, yang pertama karena saya tahu betul, saya paham betul siapa yang menjadi Gubagumnya gitu. Karena saya dengan Gub sendiri sudah bekerja sama dari Galileo atau dari tingkat 1, dan nantian ya sudah saling mengenal, sudah tahu satu sama lainnya gitu. Makanya yaudah, karena kita satu perjuangan, saya pun juga ingin membantu Gub dan Wagub agar visi dan misi bisa tercapai gitu. Di samping itu pun untuk diri saya pribadi, benar tadi yang rekan-rekan saya sampaikan bahwa untuk diri saya sendiri agar kita bisa belajar di situ, bisa belajar bagaimana kita mempunyai anggota dan bisa
mungkin lebih ke arah kita bisa menyesuaikan atau kita bisa agar anggota-anggota kita dan kita bisa melaksanakan program kerja dengan baik gitu. Mungkin itu dan ya yang benar juga tadi yang telah disampaikan, sebuah tantangan itu harus diselesaikan gitu kan. Itu sih mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Oke. Ngomong-ngomong di sini setiap departemennya tuh ada berapa proker sih program kerja gitu? Mungkin dari internal dulu deh. Dari internal. Kalau dari internal sendiri itu untuk program kerja cuma ada satu, Ya. yaitu masa-masa awal, yaitu ODP atau Organisasi Development Program. Kemudian itu banyaknya internal itu kegiatan yang hampir satu per bulannya itu hampir ada. Mungkin segitu dari internal. Berarti program kerja sama kegiatan tuh apa bedanya ya? Kalau program kerja itu kayak membutuhkan anggaran dan istilahnya wajib Ya. dilakukan, dan kegiatan itu hanya tidak membutuhkan biaya, dan estimasi pekerjaannya juga bisa dalam waktu bulan-bulan berikutnya. Oke. Selanjutnya mungkin pendidikan. Urut. Pendidikan. Sekarang urut. Oke, kalau dari pendidikan sendiri itu di periode ini ada 3 program kerja dan ada 2 kegiatan sih ya, gitu. Atisma. Sama Askesma pendidikan dan pendidikan ya. Kalau periode kali ini saya membawa 2 program kerja dan 3 kegiatan. Gitu, dan 2 kegiatan alhamdulillah sedang ada yang dilaksanakan dan 1 sudah terlaksana gitu. Tinggal tunggu beberapa waktu ke depan untuk program kerja. Selanjutnya Mikat. Mikat. Silakan. Kalau dari Departemen Mikat sendiri atau Minat dan Bakat ada beberapa program kerja dan juga kegiatan. Ada 5 program kerja dan 1 Wow. kegiatan. Wow. Banyak banget ya. Wow. Pundaknya berat. Semua ya. Nggak ada yang berat sebenarnya. Oh iya, siap. Nggak disandari naik, baru dari belakang ya. Siap. Kita jalan aja dengan santai. Iya. Saya Oke, dari media kreatif mungkin ada berapa program kerja? Kalau media kreatif sendiri itu ada 1 program kerja sama 4 kegiatan. Kalau 1 program kerja itu ada lomba fotografi dan risege. Salah satu kegiatannya itu ya ini PNS podcast ngobrol santai yang kita lagi dan teman-teman kita lakukan. Next selanjutnya apa ya? Eksternal dulu. Terakhir dilupain lagi ya, astagfirullah. Ya, dari eksternal. Ya, eksternal itu ada program kerja itu ada 4, sama kegiatannya itu ada 2. Nah, tadi kan ada program kerjanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kok bisa beda gitu? Kenapa gitu? Mungkin dari program kerja yang paling banyak. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Iya. Ya, Kenapa? Mungkin sedikit saya jawab adalah kita balik lagi kepada kebutuhan dari masing-masing departemen. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang lain Ya. untuk program kerja gitu kan. Sebelum memasuki rapat kerja kemarin juga kan ada yang namanya riset gitu, riset program kerja. Itu dari situ kenapa adanya perbedaan dari masing-masing departemen untuk program kerja dan kegiatan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Berarti kita tuh nampung dulu dari mahasiswa fakultas itunya gitu. Iya. Buat Ya, melalui riset tadi Iya. yang sudah dilakukan. Mungkin ada yang mau nambahin? Kalau aku mau nambahin sebentar. Sedikit aja sih, paling kalau misalnya kenapa sih ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Tadi balik lagi karena balik lagi ke kebutuhan departemen, terus juga dari riset mahasiswa ya. Mahasiswa itu butuhnya apa sih gitu di BEM, dan kan beda-beda tuh dari mahasiswa tuh, ada yang maunya ini, ada yang mau itu, ada yang mau kayak mau ya literasi itu ada di pendidikan, maunya ada yang ngadain lomba futsal gitu, pasti kan di minat dan bakat gitu. Terus juga kita juga nggak bisa egois harus ngambil program kerjanya banyak gitu kan, karena kan kita satu periode kan gantian juga sama yang lain. Masa setiap bulan ada program kerja kita terus nanti yang lain nggak kebagian gitu, harus apa ya, bagi-bagi lah gitu, menyesuaikan waktu juga.
Rifki Jangan. nambahin nggak? Ya kembali lagi sih ya, kalau itu benar tadi ini masih sesuai kebutuhan gitu kan, karena dari setiap departemen punya tujuan dan tupoksinya beda-beda gitu, ranahnya pun beda-beda gitu, dan itu juga menyesuaikan gitu. Dan kembali lagi sih, dan juga ada beberapa juga dari visi misi yang dibawa dari gubernur dan wakil gubernur juga kan, itu nanti bisa diimplementasikan gitu di setiap ranah departemen yang berbeda-beda. Mungkin setiap pergantian pemimpinan juga pun beda-beda gitu isi program kerja dan kegiatan departemennya, mungkin itu sih. Oke. Ada lagi atau nggak ada? Cukup. Oh cukup. Wakilin. Wakilin samanya. Ngomong-ngomong dari kalian tuh udah ada yang berapa periode gitu di BEM ini? Aku berapa ya? Ayo tebak. Ayo siapa? Kompakan nggak kita? Tanya ke siapa dulu nih? Siapa? Boleh siapa? Rifki boleh. Boleh Boleh. dua. 2 periode udah semuanya. Dua. Kita dua. Berapa? Senior ini. Tiga. Oh paling senior. Paling senior. Sepuluh berarti ya? Nih alasannya apa nih yang buat 3 periode? Kenapa bisa bertahan Betah sampai banget. sekarang gitu? Alasannya Ya. lebih ke arah apa ya, kita ingin berproses sih, masih ingin berproses, masih mempunyai tujuan, baik itu tujuan pribadi maupun ya tujuan untuk ekonomi atau untuk FEB itu sendiri. Karena memang bisa dibilang ketika kita mengikuti organisasi pasti kita harus bisa apa ya, memaksimalkan dalam artian apa yang kita punya ya kita maksimalkan di organisasi. Itu pun tidak terlepas dari dukungan dari mahasiswa yang lain ataupun dari gubagub yang sudah melaksanakan atau sudah merancang program kerja yang sedemikian rupa. Itu sih alasan pribadinya, pasti kita ingin ada kegiatan lain gitu selain kita kuliah kan kita di kelas ini kan berorganisasi, ranahnya bukan hanya di kelas, kita menyangkut dengan yang hal di luar dari kelas, pokoknya kegiatan di luar di lapangan itu yang saya cari. Itu sih kenapa 3 tahun ini dari saya Galileo sampai sekarang bertahan gitu ya. Ada rasa kenyamanan juga. Ya. Nyaman ya. Ada support system nggak? Saat tinggal. Aduh, iya. Pasti support system ada. Ada. Dan Siapa tuh? Gubagu, Siapa itu tuh? yang paling support system. Sistem banget ya. Yang paling ini karena bagaimanapun juga kan kita diamati oleh Gubagu. Oh, kan. iya. Oh, gup-wagup ya? Iya. Bukan yang lain. Dan itu sih dari Oke, saya. oke. Satu lagi nih. 1 atau 2 kata untuk BEM FEB. Sama dulu nih. Coba dulu. Apapun bebas. Siapa dulu, Sob? Gak dulu. Saya Boleh. Sob. kalau saya kreatif. Boleh ada alasannya nggak? Boleh pakai Boleh. alasan. Karena kreatif ya. Karena saya kan megang media kreatif sendiri. Dari tahun sekarang itu banyak sih yang saya ubah. Kayak fit aja tuh misalnya kreatif itu baru ada di pas zaman pimpinan saya di media kreatif itu tiap bulan itu ganti desain fit itu sih. Kalau dulu Masih sama selama satu periode. Boleh siapa? Kalau dari aku 2 kata untuk BEM FEB, kami bisa sih. Iya, soalnya kan udah melewati beberapa rintangan ya guys ya. Belum mulai sudah ada beberapa rintangan. Jadi pasti kami bisa gitu. By the way kayak slogannya SMK ya. Iya, kita bisa. Kita bisa. Pasti Oh, gitu. Iya, mantap. Mantap. Oke. Mungkin selanjutnya. Siap. Kalau dari saya 2 kata untuk BEM, mungkin cinta dan keluarga sih. Ayo dalam banget. Ya karena di sini jujur yang saya rasa itu soal kekeluargaan, soal solidaritas gitu, tentang perhatian, kepedulian kepada sesama segala macam itu kita benar-benar apa ya dirasakan banget di sini gitu, dan itu mungkin 2 kata dari saya. Dari Dari Akil. saya paling 1 kata itu keren. Itu menggambarkan semua teman-teman gitu. Ada yang dari solidaritas, terus kekeluargaan. Ya. Oke, next dari eksternal. Ya,
satu kata ya, satu kata Ya, buat BEM. satu kata atau dua kata. BEM. Jaya terus. Ada alasannya? Iya, kenapa? Aduh, gua jadi jaya terus. Karena sesuai dengan logo kita kan elang ya. Artinya kita selalu menghadapi badai gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti kita di BEM ini ada masalah, ada problem gitu, kita tetap melewatinya gitu, tetap berjaya lah pokoknya. BEM tuh tetap naik lah walaupun ada masalah gitu kan. Oke, yang terakhir nih, terakhir. Tunggu. Kalau dari saya pribadi mungkin pemuda-pemudi sebenarnya. Kenapa pemuda-pemudi? Yang pertama mungkin karena alasannya adalah kita semua di sini emang seorang pemuda dan seorang pemudi yang emang lagi ke arah bagaimana kita menuju ke kehidupan yang sebenarnya gitu. Ya kita di sini sama-sama berproses, tapi yang teman-teman saya semua katakan itu adalah semuanya benar, tidak ada yang salah. Itu untuk BEM, tapi kita karena dari saya sendiri itu aja sih, pemuda-pemudi. Oke, baik. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol santai nih ya. Selanjutnya kita ada Serius? games nih. Oh, Asik, games. Siap. Refleksi. Nah, gamesnya itu tebak gambar. Nah, di sini saya ngebagi kalian jadi 3 tim. Ya tim, oke. Oke, tim pertama Akil sama Anissa. Tim kedua Rifki sama Sobri. Tim ketiga terakhir Ega sama Adis. Aduh, sama Riki ya. Jadi nih, gambar, oke. Jadi nanti ada yang bagian ngegambar, ada yang bagian nebak gitu. Mungkin langsung aja ke games. Oke, kali ini kita masuk ke games tebak gambar. Bagian sini ngegambar, bagian sini nebak. Nanti dikasih waktu 15 detik untuk ngegambar, 15 detik buat nebak. Langsung aja. Oh langsung ini ya. Langsung. Biri juga. Iya. Oke, sok. Ini agak-agak berat ya. 8 detik waktu kita mikir. 15 detik. Dimulai dari sekarang. Gambar berapa kata nih kita boleh nyebutnya? Bebas ya. Ini agak susah nih. Ayo, Oke. 1, Nah, 2, udah. 3. Oh, udah, sok. Apa? Raja kesetrum. Benar. Salah. Aduh. Salah. Aduh. Jawabannya itu Putri tidur. Ini ada mahkotanya. Ini Sejak kapan Putri tidur? Bentar. Posisinya tuh gimana? Oke. Next. Aduh, sebentar tipis ya, beda tipis. Sini. Mungkin yang kedua bakal benar. Oke, yuk dimulai dari sekarang. Udah habis punya. Oh, udah habis ya. Sampai tunjukin. Masya Mungkin ke Allah. kamera dulu. Iya, coba. Terdiri dari 2 kata. Dua kata ya. Cobaan macam apa ini? Ayo. Bisa. Kalau nggak bisa jawab berarti salahin yang gambar. Ini satu gambar, ini 2 gambar disatuin. Iya katanya. Ayo, jawab. Oke, cukup. Oke. Jawabannya Apa? bahagia bersama. Salah. Salah. Aduh. Jawabnya kepala batu. Ini kepala, ini Kepala, batu. ini batu. Kepala. Oke. Ini kepala. Satu lagi berapa lagi? Satu lagi. Yang terakhir benar sih. Benar. Ini apa lagi ya ampun. Kepala batu ya. Oke, stop. 15 dari sekarang.
Tunjukin. Terdiri dari 3 kata. Oke. Oke. Udah. Siap. Tiga kata. Gimana nih? Iya, 3 kata. Keluarga rumah tangga. Bener kan? Bener. Sedikit lagi, Aduh. sedikit lagi. Apa? Dapat poin dong sedikit lagi. Enggak, Jawabannya sedikit apa? lagi. Ayo. Oh masih boleh nih? Boleh. Keluarga bahagia. Bukan. Keluarga cemara. Bukan. Ayo bos. Jalan berkeluarga. Enggak, oke. Salah. Oke. Jawabannya itu membangun rumah tangga. Oh gitu. Untuk tim Sobri sama lupa. Allah. Untuk tim Sobri sama Rifki 0. Tepuk tangan. Tunjukin. Silakan dijawab. Berapa ini? 2 kata. 2 kata. Ini gambar apa ya? Salah. Limit ya. Apa ya? Boleh? Tebak aja. Orang mau minum. Salah. Jawabannya itu bunga tidur. Ini bunga. Ayo bunga kayak orang pikiran. Daun mekar. Ini Baru tidur. mekar. Oke, next lanjut. Astagfirullah. Ini gampang. Apaan tuh? Enggak gambar. Harusnya aku yang ini. Gambar. Oke, dapat. Oke, tunjukin. Asli. 2 kata. Campak. Asli. Sering terjadi pada lelaki yang dilakukan oleh lelaki. Jemput cewek. Bukan. Ini jemput cewek depan gang gitu. Yang laki-laki lakuin gitu nggak sih? Bukan. Apa sih? Nyerah. Udah nggak tahu. Ini buaya. Lelaki buaya. Buaya darat. Darah. Buaya darat. Ya orang jelas sebenarnya. Terakhir. Terakhir. Oke. Ini yang salah kayaknya ngegambar nih ya. Cobaan apa lagi ya gitu? Ini terdiri dari 3 kata. Ini 1. Ini 2 1. 2 kata. Sesuatu yang kita minum dan bikin kita nggak ngantuk, Orang minum kopi. kan? Senyum sambil minum kopi. Minum kopi. Apa sih? Kopi. Nyerah. Apa jawabannya apa? Sok. Kopi hitam manis. Salah. Salah lagi kita. Kopi susu. Kopi susu manis. Bukan kita yang salah, Akil. Yang ngegambar yang nggak jago. Oke. Oke, dari tim Akil sama Anissa 0. Belum juga. Gue pura-pura aja. Nah. Boleh langsung.
terdiri dari 2 kata. Gampang. Apa? Matahari terbit. Kita Ya kan, Kebalikannya, kita kebalikannya. matahari Kebalikannya. terbenam. Ya. Sebeo, sebeo, sebeo. Ya Allah, pinter juga ya. Coba. Ayo coba ditunjukin. Apa ini? Terdiri dari 2 Dua kata. kata. Aduh, tolong mikir. Hewan. Badak. Babi. 2 kata. Dua kata. Babi guling. Hewan. Buaya hitam. Apa? Hitam kan? Hitamnya bener. Apa ya? Lalat hitam. Kaki 4. Yang ada hitam-hitamnya apa ya? Kita dulu. Kaki empat. Kaki empat. Oh, sapi. Kita lagi. Kambing. Ya, Zebra. Oh, kambing hitam. Ya Allah, bener banget. Next satu lagi nih. Oke. Oke. Aduh. Boleh sih gitu. Peti mati. Peti terus orangnya hidup lagi gitu. Ada 4 kata. Banyak ya? Ada 4 kata. Peti. 1, 2, 3, 4. Peti 1, oh mati 1 tumbuh 1000. Iya. Pinter banget. Pinter banget. Terima kasih semuanya. Tidak diragukan kepala Chemistry-nya. departemen. Tas dulu. Oh ya, siap. Untung kita nggak kembaran baju. Berarti pemenangnya adalah tim Ega dan tim Adis. Seru. Gimana tadi? Seru banget. Mantap. Susah banget. Susah banget. Pusing. Lumayan kan? Menguras otaknya guys ya. Dipakai otaknya dipakai. Oke guys, mungkin nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Dan terima kasih kepada kepala departemen yang udah nyempetin waktunya ngobrol-ngobrol santai, udah main games juga gitu. Oke, kalau gitu saya akhiri. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Dadah. Dadah.